Halo Sobat Domba Film semuanya, semoga dalam keadaan yang baik. Kali ini Domba akan merangkum cerita tentang perjudian sekaligus penipuan beserta pengalaman dari sang korban. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung mulai dengan filmnya No More Bets. Film dimulai di tahun 2018 dengan pemuda bernama Pan Seng. Dia ini seorang ahli IT dalam pengamanan server komputer. Di hari itu, Pan sedang mengikuti pemilihan CTO yang diselenggarakan oleh perusahaannya. Di sini, Pan sangat kecewa karena hasil dari pemilihan tersebut bukanlah dirinya, melainkan orang lain yang dengan kekuatan orang dalam. Tanpa pikir panjang, Pan berpikir untuk menerima tawaran kerja barunya dari tempat lain dengan fasilitas mewah. Tidak menunggu lama, Pan segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan bergegas menuju perusahaan barunya. Singkat cerita, Pan sudah di pesawat bersama rekannya yang dipandu oleh agen dari perusahaan Firefly, kita sebut saja Chai. Mereka menuju ke negara di mana Firefly berada yang dijanjikan di Singapura. Setibanya di bandara, Chai meminta paspor mereka dengan alasan ingin check-in dan tentunya paspor tersebut tidak dikembalikan. Pan dan teman-temannya diajak berkeliling kota dan mereka turun di tempat keramaian, yang padahal itu menjadi jebakan untuk mereka. Pan pun berhenti untuk menelpon ibunya untuk mengabarkan dirinya. Sedangkan teman mereka masuk ke dalam gang di mana mereka dihadang oleh beberapa orang berdekatan dan membawa senjata dan mengancam mereka sampai babak belur. Pan menyadari ada yang aneh dan mendengar teriakan minta tolong. Ia segera berlari menyelamatkan diri. Namun aksi Pan terhalang oleh Cahaya yang sudah lebih dulu ada di depannya dan menghajar kepala Pan. Mereka semua dibungkus kepalanya dan diangkut ke dalam van menuju neraka Firefly. Banyak di Firefly, Pan dan teman-temannya diperkenalkan oleh Lu Bin Kun, atau kita sebut saja Lu. Dia adalah pemimpin dari perusahaan judi online ini. Lu bersikap baik kepada mereka dan melepaskan ikatan mereka. Dan Lu mengajak mereka keliling kantor dari perusahaan tersebut. Firefly ini punya banyak bisnis yang terdiri dari judi, investasi kripto, mining Bitcoin yang berujung penipuan. Mereka diajak ke bawah di mana yang kerja para scammer pencari korban dengan gaji 30.000 yuan. Singkat cerita, mereka diajak di bagian atas di mana tempat ini adalah orang IT untuk pengamanan server perusahaan tersebut dengan bayaran gaji 30.000 yuan. Setelah itu mereka diajak di jantung bisnis perusahaan Firefly di mana tempat itu adalah live casino yang diisi oleh wanita-wanita cantik dan juga seksoy-seksoy. Singkat cerita, Pan yang masih tidak terima memaksa Kun untuk membiarkan dia pergi. Chai yang melihat kelakuan Pan yang tidak sopan ini memberikan ancaman untuk Pan. Waktu pun berlalu. Kini pekerja Firefly pulang menuju mes peristirahatan mereka. Bisa kita lihat di sini tempatnya sangatlah kumuh dan tidak manusiawi. Dan tiba-tiba Chai datang mengunjungi Pan untuk menyuruhnya mengabarkan ibunya kalau dia baik-baik saja. Di keesokan harinya, Pan sudah resmi menjadi pekerja di Firefly dan dia juga mengenakan baju khas dari Firefly. Memasuki ruangan kerja, Chai meminta Pan untuk mengurusi data website. Namun Pan tidak menjawabnya. Chai yang emosi langsung menghantam kepala Pan dengan keyboard dan menjewer kupingnya sampai berdarah. Orang di sekitar itu pun nampaknya cuek dan seolah-olah seperti ini sudah biasa. Beruntungnya, Lu datang tepat waktu dan menyelamatkan Pan yang sedang disiksa oleh Chai. Pan kini sudah tenang dan memulai pekerjaannya. Di sela-sela kerjaannya, Pan masih berusaha untuk kabur menulis kata-kata tolong dan menuju toilet. Setibanya di toilet,
Pan mengamati sekelilingnya dan mencoba untuk manjat dari kaca toilet. Namun sialnya, Pan terjatuh karena toilet yang tidak kuat menahan Pan. Dan Ana yang mendengar suara ribut itu langsung keluar. Mereka pun berkenalan, saling bercerita satu sama lain. Kita kembali flashback di mana Ana sebelum bergabung Firefly. Dia adalah model, namun dia dijebak karena fotonya terdata dengan perusahaan lain. Maka dari itu Ana diberhentikan kontrak sebagai model di perusahaan tersebut. Temannya Ana mencoba menenangkan Ana karena kejadian tersebut. Dan ia mengenalkan Ana dengan Chai untuk bergabung menjadi host model di live casino dengan iming-iming gaji 100.000 sampai 150.000 yuan. Ya, semua ini adalah jebakan dari Chai dan juga teman yang menjual Ana ke perusahaan Firefly. Di keesokan harinya, Ana menemui Chai untuk berangkat dan menyerahkan paspornya. Mereka pun berangkat dan diberhentikan di tengah-tengah hutan. Ya, mereka disuruh berjalan kaki di tengah-tengah hutan tersebut sampai ke mobil van tujuan mereka ke perusahaan Firefly. Setibanya di Firefly, HP mereka disita oleh Chai dan paspor mereka ditahan langsung oleh Lu. Dan mereka ditargetkan harus dapat 5 juta yuan setiap orang untuk bisa pulang. Ana sudah mendapatkan foto VIP-nya dan dia diajarkan langsung oleh Lu mengenai cara menjadi host live casino. Kita kembali di scene toilet. Saya mencari Ana karena terlalu lama. Pan dan Ana pun panik seketika. Ana pun keluar dari toilet. Pan yang masih di toilet berusaha untuk menelan kertas yang sudah dibawanya. Saya melindunginya karena saya suka sama Ana. Pipa saluran air pun terlepas dan menarik perhatian Chai. Ia pun masuk ke toilet dan mendapati Pan di situ. Chai pun langsung mengecek badannya mengharap menemukan sesuatu. Seperti biasanya, Chai menghantam Pan kembali. Scene berpindah di sebuah studio bersama Song Yu dan juga Atien lengkap dengan temannya. Mereka menerima broadcast dari Pan dan kita lihat di sini Atien tertarik dengan penawaran Pan. Malam harinya, Atien yang baru saja mengantarkan Song Yu diam-diam mencoba judi dari broadcastnya Pan. Dia tertarik untuk mencoba bakarat untuk pertama kalinya. Di sini Atien untung banyak ya guys, dan dia pun puas dengan hasilnya. Keesokan harinya, karena Atien menang semalam, dia ngajarin teman-temannya nyari duit dari judi. Karena sudah ketagihannya si Atien ini, di malamnya dia main judi lagi, tidak tanggung-tanggung. Kali ini dia all in, tapi malam ini menjadi malam yang sial buat dirinya, di mana kartu yang dia miliki adalah 7 dan bandar adalah 9. Ya, dia pun kalah dan semua uangnya hangus. Pan yang menjadi Atien kehabisan uang menawarkan pinjaman 1 juta yuan dan juga penawar informasi istimewa yaitu roulette yang diadakan di besok pagi. Keesokan paginya, Atien memberikan hadiah ulang tahun ke Song Yu. Tiba-tiba dia menerima pesan dari anak di meja roulette akan menang di angka 25. Karena HP-nya lowbat, Atien sibuk mencari chargeran di tempat itu. Atien memasuki arena roulette dan ya benar saja, info yang diberitahui Ana tepat di angka 25. Besok harinya di jam kerja kantornya, Atien mendapat pesan dari anak untuk main di taruhan bola. Dia pun langsung mencobanya karena baru JP dari roulette kemarin ya kan. Tapi dia mau masang besar dan sampai menjual sepatunya dan juga minjem sama ibunya 50.000 yuan dengan hasil akhir yang kalah. Performa anak kini meningkat, posisi nomor 1 di Firefly. Singkat cerita, rentenir sudah datang ke rumah Atien. Dia ingin menagih hutang-hutang yang sudah dipinjam Atien. Karena tidak bisa membayar hutangnya, Atien pun dibawa ke rumah sakit dan diharuskan mendonorkan darahnya sampai cukup dengan nilai hutangnya.
Sebagai orang tua dari Atian pun, mereka melunasi hutang tersebut dan membawa Atian pulang. Keesokan harinya, Atian yang belum juga tobat ini, dia dengan nekat menjual mobil Mustangnya untuk modal main judi lagi. Waduh, waduh. Singkat cerita, Atian pun main ke bar. Tiba-tiba Song Yu datang menemaninya sambil nonton bola. Dia pun membujuk Song Yu untuk masang judi lagi dengan chat Ana dari HP Song Yu. Song Yu pura-pura mengiyakan apa yang dibilang Atian, yang padahal Song Yu membatalkan taruhan tersebut. Game pun berlangsung dan gol pun tercipta dari tim jagoan Atian. Dia pun senang bukan main karena menganggap dia sudah menang jackpot. Dan ketika Atian mengecek chat dengan Ana, Atian pun emosi dibuat Songyu karena gagal jackpot dari pertandingan tersebut. Di keesokan harinya, Atian main ke rumah neneknya untuk mengenalkan Songyu karena mereka sebentar lagi ingin tunangan. Dia pun menolak pemberian dari neneknya. Namun Atian tidak tahan melihat perhiasan neneknya dan dia mengambil gelang giok nenek. Atian pun pergi keluar sendiri dan meratapi nasibnya. Dia nangis karena apa yang sudah dia lakukan. Singkat cerita, Song Yu melaporkan ke polisi tentang perjudian yang dilakukan Atian ini. Namun polisi ini menyepelekan dan menganggap hal ini karena keserakahan Atian. Di rumahnya, Atian yang sudah berantakan ini masih nekat mau main judi. Dia ngancam ibunya sendiri untuk minta HP-nya dikembalikan. Tak kuasa melihat anaknya, sang ibu memberitahu HP-nya ada di berangkas. Atian pun membuka berangkas tersebut dan langsung mengambil HP-nya berserta surat rumah dan juga studionya. Atian pun menghubungi Ana untuk mau ikut judi lagi. Lu menolak Atian bergabung karena membutuhkan modal yang besar. Atian yang sudah kepalang tanggung nekat menggadai studionya untuk menambahi modal lagi. Setelah cukup modal, Atian menelpon Ana dan akan menaruh modal 8 juta yuan atau sekitar 19 miliar rupiah. Dan dia pun mengikuti arahan dari Ana dengan penuh rasa gelisah. Song Yu dan orang tua Atian pun mencari Atian ke studionya. Transaksi dilakukan, anak buah dari Lu mengamankan saldo 8 juta yuan tersebut. Polisi menyadari adanya transaksi besar, namun tidak bisa mencegah transaksi tersebut. Setibanya di studio Atian, Song Yu bergegas naik disusul orang tua Atian. Di atas sana, Ana rupanya sudah memblokir Atian dan sudah menipu dirinya. Penyesalan datang di akhir, di mana Atian merasa sudah mengecewakan orang yang disayang dan ia mencoba melakukan bunuh diri. Di malam harinya, Lu dengan anggotanya pesta besar-besaran dari uang Atian. Mereka berbahagia di atas pemberitaan orang. Di suatu sisi, Atian dilarikan ke rumah sakit didampingi tangisan sang ibu. Scene berpindah di ruangan Lu bersama Ana. Di sini Lu tidak menepati janjinya karena Ana yang sudah target dan memaksa Ana untuk melakukan adegan dewasa. Beruntungnya Pan datang ke ruangan itu yang ingin berdiskusi dengan Lu mengenai program yang bisa bekerja sendiri untuk mencari korban, sehingga Lu tidak membutuhkan karyawan lagi. Singkat cerita, Pan yang sudah target ini dapat kamar yang lebih manusiawi. Namun tekadnya masih belum hilang. Pan masih ingin bebas dan menuliskan SOS di selembar uang dolarnya. Pan dan yang lainnya pun diajak jalan-jalan. Ana yang mengetahui rencana Pan meminta Pan kasih uangnya sama dia karena dia tidak akan diperlakukan kasar. Mereka pun menikmati liburan mereka dari hasil tipu orang tersebut.
Di scene lain, Ana yang pura-pura mau bayar makan mengeluarkan selembar uang bertuliskan SOS. Namun si kasir tidak bisa bahasa Inggris dan tanpa sengaja pria lain menabrak Ana dan uang tersebut jatuh. Pan yang panik segera mengambil uang tersebut. Singkat cerita, Pan yang sudah di kantor memberikan sedikit wejangan ke anggota yang lainnya agar bisa seperti dirinya. Di ruangan bawah, Lu yang tidak membutuhkan karyawan pencari korban lagi, segera memulangkan mereka semua. Singkat cerita, Pan yang sudah menunggu temannya ini menitipkan uang SOS di tangannya, berharap uang tersebut bisa diberikan kepada orang luar. Alih-alih dipulangkan, mereka sebetulnya dijual oleh Lu yang per kepalanya 30.000 yuan. Di perjalanan, Chai yang lagi bokek kepengen beli rokok dan dia minta uang dari orang yang ada di mobil dan dia pun dapat uangnya dari temannya si Pan. Setelah bayar rokok dan udut santai, si kasir tidak menerima uang yang ada coretan dari si Chai. Dan disitulah awal mula bencana terjadi. Lu mengumpulkan orang-orangnya dan mencari siapa dalang dari uang SOS ini. Karena tidak ingin yang lainnya kena, Ana dan Pan mengaku bahwa itu tulisan mereka. Lu yang bingung pun langsung menghukum mereka berdua. Hukuman untuk Ana ditusuk kukunya dengan jarum kecil, Ancai ngilu. Dan Pan mendapatkan hukuman dipukul kakinya sampai patah. 2 jamnya lagi teman dari Pan tadi ditembak mati oleh Lu. Selesai dari kejadian itu, Ana dibawa pergi ke mes. Namun karena ada kesempatan, Ana lompat dari mobil dan melarikan diri. Ia pun lari ke kantor polisi terdekat. Setibanya di kantor polisi, Ana melaporkan penyiksaan dan pembunuhan sebelumnya. Menyadari ada yang aneh dari gantungan kunci bentuk chip Firefly, Ana mau coba lari dari tempat itu. Namun polisi mencegahnya dan menahan dia di sel. Selang beberapa jam, Chai datang ke sel tersebut dan menjemput Ana. Singkat cerita, dia dibawa ke pelabuhan. Chai merekam kejadiannya dan Ana dibungkus di dalam karung, tentu saja diisi dengan batu. Setelah itu ia dilempar ke laut. Alih-alih membunuh Ana, ternyata Chai menyelamatkan Ana. Karena kita tahu sebelumnya kalau Chai ini suka dengan Ana. Chai ngasih password Ana dan juga penghangat untuk Ana. Dan ia membiarkan Ana pergi dari pelabuhan itu. Singkat cerita, Song Yu yang jadi relawan anti judi ini bertemu dengan polisi sebelumnya dan memberitahu keadaan Atien. Mereka pun pulang bareng pada malam harinya dan dapat kupon judi dengan foto Ana. Sadar dengan foto itu, Song Yu langsung kasih tahu polisi itu. Besoknya, polisi menyergap kantor pembuatan kupon tersebut dan menangkap mereka semua. Polisi ini mencoba mendalami kasus Atien dan memahami kode minta tolong dari Pan. Singkat cerita, Ana yang sudah pulang ke rumah terkejut karena di rumahnya sudah ada polisi. Karena dikiranya polisi bodong, Ana pun lari ketakutan. Ia mengira itu polisi suruhan dari Firefly lagi. Namun kali ini adalah polisi baik dan akan menyelamatkan Ana. Ana pun dibawa untuk pengakuan dirinya. Setelah mendengar pengakuan dari Ana, polisi menyatakan kasus Atien ini sebagai penipuan dan secara resmi melakukan penangkapan. Polisi berangkat menuju perusahaan Firefly sesuai dengan pengakuan Ana. Dan mereka mendata keberangkatan Pan sebelumnya dan menyusun rencana penangkapan secara rapi tanpa ada tembakan. Foto Lu dan Chai sudah diamankan dan mereka segera menyerbu markas Firefly. Setibanya di lokasi, mereka pun langsung paksa masuk ke dalam Firefly. Namun di situ hanya ada bawahannya saja yang sepertinya orang-orang baru tidak tahu apa-apa.
Lu ternyata sudah lebih dulu kabur karena dapat bocoran dari orang dalam pemerintahan. Alhasil, mereka semua terlambat karena tempat itu sudah kosong. Tidak menyerah sampai di situ, polisi yang mendapatkan kabar dari temannya Pan dengan isyarat Morse tangannya. Mereka pun menerbangkan Ana dan menyusun strategi dengan sidik jari Ana. Mereka pun memulai informasi dari kedai makan yang menjadi langganan dari Firefly. Di scene lain, Pan yang tersisa ini diberikan makanan. Terkejut karena di dalam roti yang ia makan ada sebuah korek api. Ia pun membukanya dan ada pesan untuk memberikan panas ke arah fire detector agar alarm berbunyi dan air keluar. Cara itu pun berhasil. Polisi bisa masuk dengan bantuan pemadam kebakaran yang menuju tempat Firefly berada. Lu dan Chai melihat Ana dari CCTV. Chai yang merasa panik karena bohong sama Lu, bersiap untuk menusuk Lu dengan gunting karena mengira Lu akan membunuhnya. Namun di situ Lu tidak membunuhnya, justru Lu mengambil kesempatan untuk memperdaya Chai untuk menghapus semua rekaman CCTV agar kedoknya tidak ketahuan. Lu pun menembak laptopnya dan menyuruh semua anggotanya menghancurkan komputer sebagai barang bukti yang dicari polisi. Polisi berhasil masuk lebih dalam dengan bantuan Ana, dan Lu pun pergi ke tempat Pan berada. Dia menitipkan anaknya kepada Pan dan memberikan jam tangannya sebagai modal kehidupan anaknya, beserta alamat istrinya Lu. Singkat cerita, polisi berhasil masuk mendobrak dan masuk ke lapangan. Di sana sudah ada Lu dan semua anggotanya. Polisi pun tidak menemukan barang bukti dan Pan datang memberitahu di HP-nya ada barang bukti. Dan memberitahu di HP-nya ada server yang bisa diakses dengan kata sandi. Saat polisi ingin mengambil HP-nya, tiba-tiba Chai menembak tangan polisi tersebut. Dan Chai pun tewas tertembak oleh polisi lainnya. Suasana menjadi rusuh, di mana orang-orangnya Lu berusaha melarikan diri dan melawan polisi. Lu yang tidak berdaya pun menatap anaknya dari kerusuhan tersebut. Alhasil polisi berhasil menundukkan mereka semua dan menangkap sampai tak tersisa. Pan yang dibawa keluar pun berjumpa dengan anak sambil tertawa lepas bisa keluar dari neraka dunia Firefly. Lu yang dibungkus pun dibawa untuk menerima hukuman mati. Singkat cerita, di sebuah acara kita diperlihatkan Pan, Song Yu, dan juga anak memberikan cerita dari pengalaman mereka masing-masing dalam judi yang berujung penipuan ini. Tentunya, di akhir cerita, acara ini dihadiri juga oleh orang dalam backingan Firefly. Sekian dari cerita film ini, pesan-pesan yang kita ambil, jangan pernah main judi. Dan jangan lupa untuk subscribe agar Domba Channel bisa memberikan video-video yang terupdate selanjutnya. Bye-bye.